Semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mau ambil energimu, asik ya. Kita bacain energi kamu yuk. Gimana saat ini perasaan kamu terhadap orang yang kamu sayang? Seperti apa ya perasaan kamu saat ini kepada dia? Oke, kita lihat. Ini kartu pertama yang tadi terjatuh. Seperti apa perasaan kamu saat ini ya terhadap seseorang yang saat ini kamu sayang? Teman-teman, aku dapat Eight of Wands, itu kartu yang pertama tadi terjatuh, lalu ada Six of Wands, The Fool, dan juga ada Nine of Cups, Four of Pentacles, dengan Three of Wands ya. Oke. Ini sepertinya ya, aku merasa ada sesuatu yang memang janggal ya dari kartu-kartu ini. Gini ya, saat ini energi kamu sebetulnya pingin sih komunikasi dengan seseorang yang saat ini masih kamu sayang. Nih, kamu pengen ngobrol sama dia ya, pengen bercanda, pengen bertukar cerita, apapun yang mungkin selama ini sering kamu lakukan bersama dengan dia. Namun tetapi keadaannya kamu kok lebih senang sendiri, kamu kok lebih happy sendiri ya. Mungkin ini juga kebiasaan yang sudah dia sering lakuin ke kamu, sehingga kamu saat ini tuh kayak ke mana-mana dan hal apapun selalu dilakukan dengan sendiri ya. Kamu selalu happy, bergembira selalu dengan seorang saja gitu, tanpa meminta bantuan. Bahkan di sini kebiasaan itu memberikan kekuatan yang cukup besar terhadap kamu, sehingga kamu itu orang yang tidak mudah ditaklukkan dan tidak mudah dijatuhkan oleh siapapun yang mungkin ya saat ini merasa kurang suka ya, panas hati terhadap diri kamu. Yang aku lihat dari energimu saat ini memang kencang banget ingin ngobrol ya, ingin membuka komunikasi dengan seseorang yang kamu sayang saat ini. Namun seseorang itu sepertinya sudah tidak apa ya, memperdulikan kamu, entah karena memang kamu ngerasa di sini kamu yang nyuekin dia, dia membalas gitu ke kamu atau apa. Tapi secara energi kamu memang jujur ya, manusiawi, kamu pengen ngobrol, tapi karena keangkuhan juga yang dia saat ini terapin ke kamu, bikin kamu jadi males ya buat ngedeketin dia dan masa bodoh dengan kehidupan percintaan kamu ya. Mau baik mau buruk kamu nggak ngurus. Saat ini kamu lebih seperti ingin bersenang-senang, ingin melepas kepenatan, ingin mencapai sesuatu kebahagiaan, tapi sifatnya bukan keuangan atau bukan karir, tapi lebih pingin kayak punya me time buat istirahat, buat tidur nyenyak gitu ya, ngejaga atau ngerawat badan, pingin lebih apa ya, perhatian deh sama bodinya, sama tubuhnya, sama pikirannya, karena selama ini kamu kayak terkekang, kepanasan jiwanya ya, karena banyak masalah dengan pasangan ataupun dengan pekerjaan, dan saat ini kamu seperti kayak ingin bebas, lepas, tanpa ikatan gitu ya, tanpa ada aturan, istirahat dengan nyenyak, bisa tidur bisa bangun siang gitu ya, tanpa ada yang ngatur, tapi semua kehidupan kamu akan selalu berjalan dengan baik. Meskipun kamu bersifat dan keinginan kamu ingin seperti itu, tapi pada dasarnya kamu adalah orang yang rajin dan seneng banget melakukan kebaikan. Tapi untuk kali ini energi kamu memang kayak pingin apa ya, melepas penat aja ya. Ini mungkin kamu juga secara tidak langsung sedang tidak kepikiran dengan pasangan kamu atau orang yang kamu sayangi saat ini, atau orang yang saat ini mungkin kamu lagi targetin biar dapet gitu ya. Saat ini kamu nggak kepikiran ke sana, secara hati dan pikirannya kosong, bener-bener memang ada keinginan untuk bicara atau tersambung komunikasi, tapi tidak ambisi ya untuk ke arah asmara. Ya, seperti lebih mengutamakan kebahagiaan, sedang mencari kekuatan agar kamu bisa bertahan di dalam kehidupan ini, sebab kamu saat ini sedang mendirikan sebuah bisnis ya, atau kamu tuh kayak banyak
terdistract ya dengan dunia luar, jadinya pekerjaan kamu banyak keganggu bukan karena kamu punya kualitas yang buruk, tetapi keadaan di luar mungkin yang tidak memungkinkan ya. Intinya memang kamu berada di tempat yang kurang pas dalam mendirikan bisnis. Misalkan di daerah itu terlalu ramai orang yang tidak patuh pada aturan, atau di situ adalah tempat yang susah untuk mendapatkan apa ya, validasi. Orang-orang di sana sulit untuk mengerti gitu ya, memahami diri kamu. Kamu tidak merasa benci dengan lingkungan tersebut, namun tetapi kamu di sini memang banyak sekali kerugiannya, tapi justru kamu malah menyeimbangkan saat ini dengan keadaan di lingkungan ya. Daripada mungkin kamu banyak mengeluh, banyak bersedih hati, jadi kamu lebih kayak, ya udah ya, daripada kayak gitu kayaknya aku mendingan memperbaiki deh sebenarnya apa sih kekurangan aku di tempat ini, apa yang membuat segala sesuatu saat ini kok jadinya kayak sulit tergapai ya. Dan padahal gitu kamu punya banyak fasilitas, bahkan di sini kecerdasan kamu juga di atas rata-rata. Nih kenapa seperti ini? Tampaknya memang kondisi itu disebabkan oleh orang-orang yang ada di luar ya, yang tidak melihat dan tidak mau membuka matanya bahwa kamu membutuhkan ketenangan, membutuhkan me time ya, dan mereka kurang menghormati hal tersebut, selalu datang dan datang ingin ditemani, atau bahkan mungkin saat ini kamu sedang berkelimpahan ya, banyak rezeki yang datang, yang masuk, yang tanpa sadar selama ini jadi tambah banyak orang yang datang ke rumah kamu karena atas bantuan kamu, ataupun mungkin di sini pekerjaan kamu ini membuat kamu banyak dikenal orang, banyak disukai ya. Jadi kamu tidak punya waktu istirahat, tidak punya waktu buat apa ya, rileks ya, dan setiap kali kamu mengeluarkan ide dan menjalankan idenya nggak bisa berjalan dengan tepat, nggak bisa sesuai dengan harapan karena gangguan-gangguan tersebut terus saja berdatangan membuat energi kamu melemah, dan saat ini kamu sedang dalam keadaan bingung, bukan frustasi tapi lebih ke arah kamu mau kemana nih? Apa yang harus dilakukan nih? Kok kayaknya gini amat ya? Nggak punya ketenangan. Kamu lagi butuh damai, sendiri, tenang gitu ya, nggak ada gangguan. Tapi orang sekitar tuh selalu ngegerecokin kamu gitu ya, selalu mengganggu kamu dengan mungkin kamu nolaknya nggak enak gitu ya, atau memang kamu juga di sini sebagai healer, sebagai pembantu orang-orang gitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi, atau mungkin kamu adalah seorang mungkin pemangku ya. Sudah pasti dia tidak pernah kosong jamnya ya, banyak orang yang bertamu, dan ini membuat kamu kelelahan dan secara mental mulai menurun ya, kesehatannya mulai ngedrop, ini mulai mungkin agak dingin meriang-meriang, semriwing kena angin ya. Mungkin di bagian badan kamu sudah mulai kurang enak ya, dan banyak orang di luar sana tidak peduli dan tidak memperhatikan hal tersebut, tapi kamu selalu terlihat segar, bugar, dan selalu terlihat bersemangat ya. Energi dari Leo, Sagittarius, dan Aries. Kita lihat lagi saat ini bagaimana energi kamu. Oke, di sini memang apa ya, tetap semangat sih walaupun kamu jam istirahatnya terbatas ya, dan kamu juga di sini emang membutuhkan istirahat ya, membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan hiburan, tetapi belum punya kesempatan untuk bisa membuat atau menyenangkan hati kamu. Saat ini obat kamu adalah bisa berpikir positif ya, berpikir rileks, membuat kamu jauh lebih baik ketimbang mungkin pergi rekreasi atau jalan-jalan ya. Dan aku lihat di sini energi kamu ini terus berkutat setiap hari begitu, terus membuat kamu capek, kelelahan ya. Kadangkala mungkin panas hati yang disebabkan oleh lingkungan atau orang-orang yang datang ke tempatmu. Dan sebenarnya di sini tipsnya adalah kamu harus bisa apa ya, sabar ya. The Empress ya, bahwa kamu adalah pelayan, kamu adalah orang yang penuh kasih sayang, orang-orang menganggap kamu tuh lebih ya, orang istimewa. Jadi perhatianmu itu selalu dibutuhkan oleh mereka. Namun tetapi di sini kamu harus ikhlas ya, harus menerima keadaannya, harus damai dengan alam, harus menerima lah bahwa kamu tugasnya memang menjadi seorang seperti yang saat ini kamu rasain ya. Kalaupun kamu tidak punya istirahat ya, jangan pernah
tinggalin makanan atau telat-telatin makan ya, karena itu juga akan berpengaruh pada daya pikir kamu, jadi lemot, jadi lemah ya, jadi kamu sering gampang masuk angin, gampang sedih, gampang sakit. Itu kan juga karena makanan yang kamu makan jarang kamu konsumsi karena kesibukan kamu ya. Oke, di sini aku rasa juga kamu lagi sakit hati, lagi kecewa terhadap seseorang, entah ya, tapi yang tertarik seperti itu energi dari Libra. Ya, nampaknya kamu juga sudah memaafkan dan pergi dari permasalahan itu, tidak memperpanjang untuk mengurangi hal negatif datang kepada kamu. Kamu lebih introspeksi diri tentang atau apa saja yang datang ke dalam kehidupan kamu agar kamu tidak ke distract ke sana, dan agar kebahagiaan selalu mengelilingi kamu ya. Hoki selalu mengelilingi kamu dan selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Memang berat saat ini, aku rasa lihat kamu ya, banyak beban yang tidak terungkap ya. Mungkin kamu ingin mengatakan pada seseorang yang kamu sayang tapi tidak pernah bisa terrealisasi karena orang tersebut sibukkah, atau memang ada urusan yang tidak pernah kamu dikasih tahu nih, mungkin dia sibuk kerja atau sibuk apa ya. Tapi yang jelas di sini ada dua kartu yang menyatakan Ten of Wands dengan King of Wands. Seseorang yang saat ini kamu sayang dan kamu butuh mungkin perhatian dari dia, tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada kamu. Saat ini dia sedang sibuk bekerja. Tidak ada tentang hal-hal lainnya di sini ya. Dan mungkin juga perasaan kamu memang sedang tidak enak, sedang tidak sehat, sedang merindukan seseorang, sehingga melemahkan kinerja dan kesehatan kamu saat ini. Aku rasa kamu saat ini sedang meriang gitu ya, rasanya kedinginan, sakit kepala atau pening ya, dan badan kamu agak panas mungkin di bagian kepala atau di bagian pundak, di lengan ya. Itu adalah hasil dari pemikiran kamu yang tidak berhenti mikir, apa aja dipikir, apa aja direnungin, jadinya kamu sakit kepalanya atau badannya jadi meriang atau nggak kuat lah ya, kena keadaan suhu di luar. Mungkin panas banget malah bikin kamu sakit, dingin banget malah bikin kamu sakit. Jadi kamu jadi nggak bisa beradaptasi karena hati kamu lagi rungsing, lagi tidak baik-baik aja, dan lagi bingungin, banyak mikirin soal perasaan. Di sini aku lihat seperti itu. Seseorang yang saat ini kamu pikirkan, dia sedang tidak bicara, sedang tidak tidak bertemu lah, sudah cukup membuat kamu gelisah, ditambah lagi beberapa hal atau faktor di luar di tempat kamu bekerja yang membuat kamu banyak berubah atau berpikir negatif ya terhadap pasangan kamu. Di sini jadi kamu jadi pelampiasan ya, pacar kamu ini ya. Semua mempengaruhi karena memang di sini kamu dalam keadaan kurang sehat sih secara itu ya, fisiknya, karena kecapean, kelelahan. Di sini banyak pikiran dan kamu juga habis disakiti orang lain, tapi di sini kamu mengabaikan ya rasa sakit tersebut. Tetapi itu mungkin ya teman-teman jangan abaikan. Memang kalau lagi musuhan kita ngediemin orang itu udah bagus, tapi mungkin juga kalau kita negur itu jauh lebih enak ya. Kenapa? Karena mungkin dia mencaci, memaki, atau ngomongin kita di belakang. Pada akhirnya kita jadi sakit. Kalau kita salah ya kita akan kena ya. Tapi kalau kita nggak salah ya kita aman. Tapi ada baiknya memang ditanya baik-baik. Kalau memang nggak bisa ya baru ditinggal pergi. Di sini kamu tinggalin dia pergi, mungkin malas untuk bicara, berdebat dengan orang tersebut ya, sehingga saat ini keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, dan kamu berada di lingkungan keluarga yang sebetulnya bahagia, tapi kamu kok ngerasa kesepian banget ya, ngerasa pengen pergi terus dari rumah atau tempat tinggal yang saat ini kamu diami ya. Masalahnya apa ya? Perasaan ini terhadap seseorang yang saat ini kamu tunggu-tunggu, yang kamu rindu. Belum ada usaha buat komunikasi, buat ngedeketin kamu, membuat kamu di sini bener-bener kayak ngerasa digantung ya, nggak jelas gitu, mau dibawa kemana sih hubungan ini, kok nggak ada kabar beritanya ya, apa sebenarnya tujuan dia. Kalau saat ini kamu udah menikah, kenapa sih kok dia bisa ngediemin kamu padahal tinggal satu rumah ya. Dan di sini ternyata memang dia sibuk. Teman-teman cek deh, dia memang mungkin lagi sibuk apa, sibuk bekerja, mungkin kamu sebagai petani kah, atau memang ada urusan lain yang kamu sebenarnya tidak mau tahu. Coba kamu mau cari tahu, pasti kamu kebagian tuh kerjaannya ya, kebagian kesibukannya, karena mungkin pasangan kamu juga pingin dibantu, nggak pingin ngomong karena kasihan ngeliat kamu capek, ngeliat kamu mungkin
kelelahan, jadi dia tidak minta bantuan kepada kamu. Yang sebenarnya yang dirasakan oleh pasanganmu adalah ini, ya, karena dia sudah berjanji untuk menjagamu, dia akan menjaga kamu, ya. Dia pingin ada me time sama kamu, ya, pingin perhatian lebih tanpa ada orang lain, pingin berdua aja honeymoon, ya, karena saat ini orang yang kamu pikirkan ini lagi kangen, atau memang dia saat ini lagi kerja, lagi di kantor, ya, dia ingat kamu, ya, dia membayangkan sesuatu yang mungkin bisa kalian lakukan dalam waktu dekat ini. Cuman kadang kalau udah ketemu emosi, ya, dan kalau nggak ketemu ada aja yang bisa dibayangin. Nanti kalau ketemu mau begini, nanti kalau mau ketemu mau begitu, ya. Perasaannya saat ini sayang kepada kamu, ya. Sampai hari ini dia punya romantic feeling sama kamu, dan aku yakin banget orang ini nggak bakal ninggalin kamu, ya. Hati-hati, mungkin di sini memang ada energi soulmate juga yang melindungi hubungan kalian. Jadi kayak cocok aja gitu, ya. Mau ada kesusahan apapun nggak bakalan bisa misahin kalian, ya. Dan di sini kamu mungkin terlalu berpikir kritis gitu, ya, terhadap hubungan ini, terhadap tindakannya dia ke kamu. Nggak ada effort, nggak ada apa-apa mungkin, ya. Jadi membuat kamu jadi down, ya, keyakinannya kepada seseorang tersebut. Padahal kalau kamu mau sabar, memang mungkin, ya, dia juga sedang tidak berpikir untuk ke arah cinta, ke arah hubungan, tapi soal pekerjaan atau masa depan. Kamu juga harusnya seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak terpengaruh oleh pikiranmu sendiri. Kadang orang rusak karena pikirannya sendiri, ya. Rantai kapal itu katanya berkarat bukan karena orang lain, tapi karena eh, ya, pikirannya sendiri, karena air yang ada pada karatnya. Gimana sih? Salah dong. Rantai kapal itu berkarat, ya, hancur atas karatnya sendiri gitu. Besi itu bisa hancur atas karatnya sendiri. Manusia juga bisa hancur karena pikirannya sendiri. Sebetulnya memang orang yang kamu sayang ini juga di sini nggak macem-macem, sibuk bekerja. Ten of Wands dengan King of Wands, ya, artinya dia sibuk bekerja, tapi dia mungkin udah dituduh yang enggak, dibilang enggak sayang, dibilang enggak cinta, dibilang enggak perhatian. Ya udah, akhirnya kamu mempengaruhi ke energi kamu tuh, marah-marah, kemudian susah jadinya, ya. Oke, kalau semua itu memang sering dilakukan dan hampir setiap hari terus-terusan kayak gitu, mulai sekarang berubah. Mulai sekarang jauhi yang namanya kamu dapat pesan dari TikTok, misalkan tuh media sosial paling bahaya. Ya kan? Harusnya kamu bahagia dengan seseorang yang kamu cintai, tapi karena perlakuan dia ada dalam ciri-ciri yang ada disebutin di TikTok, kamu bisa ngejauh, kamu bisa marahan, kamu bisa bercerai, kamu bisa berpisah, ya, karena kamu seperti kayak selaras dengan orang yang di TikTok ngomong, ya, bener-bener seperti itu. Pada akhirnya orang yang kamu sayangi tidak pernah melakukan itu, kayak ngerasa bengong, ngerasa disalahin, ya. Pada akhirnya rugi deh kamunya, ya, berantem terus akibat prasangka, karena lelah, karena kurang perhatian, ya. Kalau memang kurang perhatian harus ngomong langsung, jangan marah, karena manusia ada yang ngerti, ada yang harus diomongin dulu baru bisa paham gitu, ya. Ini energi dari Sagittarius, ada Aries, ada Aquarius, ya, ada Pisces, Capricorn, Aries, Leo, ada Virgo, Sagittarius, Taurus, Leo, Libra, Gemini, Virgo, ada Virgo lagi, ada Sagittarius, ada Leo, dan Scorpio, ada Virgo, dan juga Aquarius. Teman-teman semuanya, ya, kalau suara aku rada begini, ya, aku lagi serak, ya, lagi pilek-pilek. Ya, jangan berburuk sangka, ya, dengan keadaan saat ini. Jadi kamu berpengaruh banget gitu loh, ya. Nanti kamu jadi acak-acakan kalau kamu seorang healer, bisa-bisa berantakan gitu loh. Kamu sering cepat kena sakitnya yang dari pasien pindah ke kamu, jadi cepat gitu, ya. Terus kalau kamu bacain apa-apa buat orang lain, nanti malah jadinya
yang keluar buruk-buruk semua ya. Selalu bawa happy dengan berbaik sangka kepada semesta ya. Banyak ngedengerin lagu juga itu berpengaruh pada kesehatan batin kamu. Kalau orang lain bilang haram, aku bilang sih itu adalah baik buat kesehatan kamu, karena dari lagu juga bisa ngembangin gairah. Tapi jangan lagu-lagu yang melo, yang sedih, hindari ya, karena itu akan membuat kamu langsung jatuh ke dalam ya sumur yang nggak bisa diangkut lagi udah ya, karena terlalu dalam jatuhnya ya. Orang-orang yang punya tingkat kesedihan perasaan terlalu dalam itu susah banget buat diyakinin, buat berpikir positifnya lagi tuh susah. Kita mau mancingnya kayak mana kalau kita nggak punya bukti, sedangkan seorang itu memang tidak punya bukti yang pada kebenarannya gitu. Memang dia sayang, tapi dia bukan tipe orang yang bisa membuktikan, ngerti nggak? Sayang ya sayang gitu, tuh suruh bukti ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang dia nggak pernah berbuat salah gitu kan. Dia punya alibi atau punya prinsip seperti itu, karena dia nggak salah dia nggak harus ngeluarin bukti-bukti kecuali kalau dia salah. Jadi dia nggak mau berusaha untuk ngeyakinin pasangannya, ngeyakinin kamu gitu, sedangkan kamu butuh bukti. Misalkan ya, kalau kamu memang nggak percaya, udah tinggalin aja. Jadi bikin kamu sedih kan, ngedon kan, akhirnya tambah dalam aja kesedihannya kan. Nah bener, jadi prasangka kamu jadi benar, jadi iya, padahal dia nggak kayak gitu ya. Mungkin dia ditinggalin dalam keadaan memang nggak punya pasangan gitu ya, tapi kamu menuduh-nuduh dikiranya dia punya yang lain. Ya udah ya, dia males untuk membuktikan karena dia nggak pernah ngelakuin hal ini terjadi pada diri kamu. Jangan sampai kayak begitu gitu ya teman-teman ya, paham ya. Memang aku rasa di perasaan ini mungkin diakibatin kita makan makanan yang kurang bagus, mungkin kurang berkualitas. Itu juga bisa jadi nggak sih teman-teman ya, ngaruh ke kitanya juga nggak? Kalau kitanya makannya sembarangan itu ngaruh, jadi kita sering panas hati, berpikir juga sering panas ya, sering berpikir aneh. Mungkin juga dari makanan yang kita makan itu ya bisa berpengaruh ke diri kita, ya enggak? Jadi memang hati-hati ya dalam bicara dan memilih-milih makanan ya. Kalaupun teman-teman bukan tipe orang yang aku bilangin tadi ya, bisa jadi ya dari makanan sih kalau aku lihat gitu ya. Itu juga mempengaruhi tahu sikap dan sifat kita di dalam kehidupan bermasyarakat ya, di dalam kehidupan ini. Ya teman-teman semuanya, tetap jaga jaga sikap ya, jaga diri kita, jaga suara kita. Jangan mudah banget mengecilkan orang lain, menghina orang lain. Kalau kita nggak mau ingin mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan kebanyakan karma itu lebih pedih daripada yang kita lakukan salah ke orang. Itu masih bisa ada beberapa hari ke depan masih bisa sembuh, tapi kalau udah dapet karma itu luar biasa. Keluarga kena, kamu habis, tenaga nggak ada, atau banyak hal yang kehilangan. Karena karma itu mainannya bukan cuman diri kamu sendiri, tapi keluarga kena, keuangan kena, pekerjaan kena. Jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Maafin aja kalau ada yang salah. Iya, jadi pemaaf dong. Nggak boleh kalau terlalu baik juga ya nggak. Pada intinya, jaga ucapan, jaga sikap kita, karena dalam kehidupan ini sebenarnya juga kita ambil alih sih adanya kejahatan ini. Kita juga ada ikut campur tangan dari diri kita ya, mungkin karena sudah takdir kita ya ngedapetin masalah kayak gitu. Apa sih, tidak sengaja lah ya semua ini terjadi. Memang udah takdir dari semesta gitu. Oke, bener nggak? Manusia mana yang nggak pernah berbuat kesalahan? Hampir semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, ya nggak? Ya, jadikan pembelajaran aja ya buat kita. Kesalahan itu akan menjadi trauma atau luka ya, tergantung dari responnya kita nih, kita sendiri nih ya, terhadap orang lain, terhadap keluarga, dan mereka nanti akan memandang kita seperti apa ya. Kembali lagi ke kita, kalau mau kita perbaiki ya kita akan dibersihkan ya dari prasangka buruknya mereka. Tapi kalau kita tetap kayak ya, pada intinya udah deh ya,
Kalau salah tetap minta maaf, jangan ngediemin dah gitu aja, biar nggak ribet ya. Nggak ribet sama semesta. Aduh, gimana itu? Oke guys, udah ya. Aduh mau batuk nih. Bye bye.